Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai adat kita sebelum kita ngaji kita kirim tawasul pada Nabi Muhammad, kepada sahabat, tabi'in, ulama madzahibil arba'ah, ulama salafun saleh, sampai pengarang kitab ya, muallif ya kitab Taisul Khulaq, Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jiron, hak-hak bertetangga. Al-jaru, siapa itu tetangga? Ini definisi yang diungkap oleh mu'allif ya. Man jawarat daruhu daroka ila arba'ina daron min kulli janibin. Ya, orang yang bersandingan, bertetangga, berdempetan dengan rumahmu ya. Rumahnya dengan rumahmu ya. Kalau bahasa Jawa daruhu omahe wong, daroka ing omahe sira. Ila arba'ina daron, maring 40 apane daron omahe. Itu ya kalau bahasa Jawa ya, makna pegon ya. Artinya orang yang bersandingan denganmu ya, rumahnya berdempetan denganmu sebanyak 40 rumah dari segala sisi. Berarti ya ke depan 40, ke belakang 40, kalau saya di sini ya, ke samping kanan 40, ke kiri 40. Ya kalau pakai sisi ya barat, timur, utara, selatan 40. Itu tetangga, makna tetangga. Ya, Pak relevan nggak Pak sekarang itu Pak? Jangan-jangan kita hanya kenal dengan 3 samping ke barat, 3 samping ke timur, 3 samping ke utara, selatan. Lainnya nggak kenal ini. Ya. Ya. Kenalnya hanya lewat grup WA ya. Misalkan contoh, mohon maaf saya tidak buat contoh orang lain. Saya kan tinggal di perumahan daerah Bantul, Gimbangan ke sana nanti kan ya. Satu komplek 100 rumah itu ya. Untungnya saya jadi pengurus, jadi bendahara, jadi tahulah. Alhamdulillah saya semoga tidak termasuk golongan yang tidak yang tersindir dari kitab ini ya. Dan jenengan kalau mahasiswa nanti pulang kampung ya, jangan merasa menjadi kaum intelektual ya kan, bicaranya daki-daki dan tetangganya nggak kenal ya, tetangganya sakit nggak tahu, tetangganya punya gawe nggak tahu, nggak mau rewang, tetangganya punya hajat nggak mau tahu ya, tetangganya bangun rumah nggak mau kerja bakti ya, ini repot ini. Makanya mohon maaf Gusmus jenengan coba di YouTube-nya itu ya. Peradaban yang baik itu adalah peradaban dari desa. Mohon maaf ya, tanpa saya menyampingkan bahwa peradaban kota itu nggak baik loh ya. Karena orang desa itu kan posturnya tinggi ya, tenggang rasanya tinggi, guyup rukunnya tinggi dan seterusnya. Ya memang kita yang hidup di kota kadang-kala merindukan suasana desa ya, karena guyup rukun, ada apa-apa disengkuyung bareng. Kalau di kota kan enggak ya, apa-apa tukang, apalagi dikit-dikit online gitu kan ya. Ya jadi nggak pernah ke warungnya tetangga ya, warungnya ke Indomaret ya, tetangganya jual apa itu nggak penting ya, ke Indomaret aja lah gitu ya. Nah ini loh, kayak gini itu kadang kita lupa menjadi orang kota, orang modern, mengandalkan teknologi, semua bisa dikendalikan lewat HP, tapi kita lupa punya tetangga. Ya oke, kita lihat sekarang kitab ini menarik ini sebenarnya ya, meskipun sederhana menarik saya kira. Walahu alaika hukukun, di antara kamu dan dia tetanggamu itu ada hak-hak yang memang harus dijaga, dipenuhi. Minha antabda'ahu bisalam, ngawiti memulai untuk mengucapkan salam ya, menyapalah, jangan sampai dengan tetangga itu nggak pernah menyapa sama sekali ya. Kalaupun nggak salam ya aruh-aruh kalau bahasa Jawa ya, nganggu monggo mas, monggo pak, monggo mbah. Ini orang Jogja penting ini kayak gitu ya, kayak gitu ya. Dengan kalau lewat ya ketemu orang meskipun nggak kenal, jangan-jangan itu tetangga jenengan tapi nggak kenal ya. Ini Islam mengajarkan antabda'ahu bisalam, memulainya
dengan salam, memulai, harus berarti ngawiti itu berarti memulai duluan, ya. Punya inisiatif duluan untuk menyapa, jangan menunggu disapa, gengsi. Saya orang kampus, orang pinter, tetangga saya nggak kuliah, ya saya nunggu disapa duluan. Enggak. Justru Islam mengajarkan akhlak kita itu menyapa duluan, mempunyai inisiatif duluan untuk menyapa lah, ya. Saya kira tidak harus assalamualaikum. Jangan tetangganya non muslim Anda nggak tahu ya, misalkan itu bahaya juga ya kan ya. Wa antasna'a mahu al ma'ruf, berbuat yang baik. Apa itu Pak? Ya berbuat baik itu banyak hal, ya kan? Ya kalau punya rezeki dikasih dikit lah, apa syukuran atau apalah ya. Wa antukafiahu ala ma'rufihi, ya antukafi itu sekufu, sebanding perbuatan baik yang telah dilakukan oleh tetangga kepada kita. Kalau tetangga jenengan itu berbuat kepada jenengan dalam hal apapun, maka kita harus juga berbuat baik. Contohnya gimana? Sekarang kalau masalah komunikasi, ya kan? Mas tindak pundi? Oh tindak mriko. Pak mau kemana Pak? Gimana kabarnya Pak sehat? Tapi jenengan kalau ketemu itu nggak pernah, ya kan? Cuma monggo Pak langsung pergi, gitu ya kan? Nggak penting, nggak ada gunanya ya, nggak, kita butuh efektivitas efisiensi, sok sibuk, ya kan ya? Ya kadang kayak gitu ya. Ada pertemuan bulanan nggak pernah hadir, ya misalkan pertemuan RT kayak gitu loh ya. Ini penting loh ini. Idza bada'aka bihi, ya ketika tetanggamu memulai duluan, ya ketika tetangga kita itu berbuat baik kepada kita, maka kita sebaiknya juga berbuat baik yang sepadan, setimpal dengan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh tetangga kepada kita. Pak kalau buruk Pak, apa sama buruk ya? Jadi berarti sama-sama buruknya ya. Maka jangan, ya kan? Ya itu. Wa antu addiya malahu alaika minah huquqi almaliyah. Nah ini jelas ya kan. Apalagi kalau tetangga itu berbuat baik dalam bentuk harta, jajan, ya kan? Atau apapun lah yang bersifat materi, maka kita harus punya apa ya? Keinginan, punya hirah untuk membalas sesuatu yang sama dengan materi, ya sesamamu kita tentu kan ya. Kalau jenengan misalkan masak tengkleng, ya jenengan banyak dapat daging, tetangga Anda nggak dapat ya dikasih, ya jenengan lagi banyak rezeki ya dikasih, ya kan? Apalagi ini yang memulai baik dulu adalah tetangga kita. Tentu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk sepadan memberi itu. Wa anta'udahu idza maridho, menjenguk ketika tetangga sakit, ya kan? Tetangga sakit kita jenguk. Wa tuhanni'ahu idza fariha, merasa berbahagia. Kalau di sini bunga Pak Najwanya. Bunga idza fariha, ya merasa berbahagia ketika tetangga kita mendapatkan kebahagiaan. Apa Pak contohnya Pak? Wah, tonggone mobilnya anyar ya. Tetangga kita mobilnya baru, motornya baru, rumahnya baru, atau sesuatu mendapatkan kenikmatan. Wah, tetangga saya Pak diangkat jadi staf ahli presiden Pak, diangkat jadi pejabat. Tetangga saya itu jadi YouTuber Pak, pendapatannya per bulan sekian ratus juta Pak, dan seterusnya lah ya. Pokoknya yang bersifat kebahagiaan yang didapatkan oleh tetangga, kita harus sakit bahagia. Jangan malah iri dengki, ya kan? Itu godanya berat itu. Wah, kok tetangga saya kaya, rumahnya bagus, rumah saya masih jelek, mobilnya bagus Pajero, saya cuma mobil apa, ya toh. Malah di belakang tidak merasa bahagia, malah merasa iri. Nah ini hati-hati. Ya, menjadi tetangga yang baik adalah ketika kita melihat tetangga kita mendapatkan kebahagiaan dalam hal apapun, kita harus ikut merasa bahagia, tidak boleh sebaliknya. Wa tu'azziyahu idza usiba, dan bertakziah, membangun empati, simpati ketika tetangga kita mendapatkan musibah. Tahu tetangga kita kecelakaan, disyukur ke syukur, numpak motor banter-banter, syukur kakek pencilaan misalkan gitu ya. Itu jangan sampai. Meskipun faktanya iya, faktanya mungkin tetangga kita kurang baik, tetapi tetap tidak boleh. Ketika tetangga kita mendapat musibah, maka kita harus membangun simpati dan empati. Jangan kita biarkan, ya. Karena kenapa? Kira-kira apa alasannya ya? Ini penting nanti ya, di terakhir, paragraf terakhir pengarang kitab ini menjustifikasinya dengan hadis itu. Dan nanti kita lihat.
Ya nanti kenapa seperti itu ya kan. Wa alla tata'ammada an-nadhara ila nisaihi. Janganlah sengaja memandang kepada istri tetangga, anak tetangga yang cantik, sungguh itu pentelengi gitu ya. Tentu yang maksudnya adalah berpandangan yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga Anda. Mungkin ya di kota atau di desa itu kadang kita melihat tetangga kita terbuka auratnya, malah seneng dipentelengi gitu ya. Ada bukan pura-pura nggak tahu, malah dilihat ya, malah digoda, apalagi lah muncullah perselingkuhan dan macam-macam. Ini penting ini. Wala Allah tata'ammada an-nadhara ila nisaihi walau kunna khadaman lahu. Punya pembantu, ini khodam ini pembantu kalau konteksnya hari ini. Ada tetangga jenengan punya pembantu masih muda, dipentelengi, digodani ya kan, malah tidak menutup pandangan. Lah ini berbahaya. Wa antasturu auratihi, nutupi auratnya ya kan, ini penting loh ini. Artinya jangan sampai kita ada peluang-peluang yang itu ke arah maksiat. Tetangga kita itu seperti saudara kita sebenarnya. Maka bab hukukul jiron itu oleh musonef, oleh pengarang kitab disusun setelah bab korobah. Kan korobah itu kan keluarga, kemudian hukukul jiron. Nah ini penting ini ya, jangan malah nginceng. Bahaya ini ya, punya cari-cari peluang ya, untuk atau mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, wa antasturu auratihi wa antarudda anhu al makruha, menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang itu tidak disukai oleh tetangga. Ya kita harus respect gitu. Kalau tetangga kita itu nggak suka sesuatu, contohnya muter musik terlalu keras, berbuat rame atau apalah ya, dan seterusnya lah, sampah, asap yang mengganggu ketidaknyamanan tetangga kita harus menjaga jangan sampai kita berbuat sesuatu yang itu sebenarnya meskipun tetangga itu tidak protes ya, tapi sebenarnya nggak suka ya, menunjukkan mood tidak suka ya. Kalau Anda manasi motor ya jangan keras-keras, tetangganya masih tidur diblayer-blayer ya kan. Nah hal-hal kecil seperti ini ya, kalau ada dempetan jangan-jangan kamar mandinya meresap ke tetangga atau apalah ya, atau apa namanya, Anda punya pohon, tetangganya nggak ikut menikmati buahnya, menikmati daunnya ya. Ini wah, Islam luar biasa sebenarnya menjaga hal kecil seperti ini yang mungkin ini luput dari kita sebagai orang modern hari ini teman-teman. Biqadri ma tastati'u ya, sesuai dengan kemampuan kita. Wa antuqabilahu bil basyasati wal ikhtiram ya, bertatapan dengan apa, muka yang apa ya, menyenangkan lah ya. Basyasah itu ya ajere praupan kalau bahasa Jawa ya, jangan cemberut ya, meskipun Anda sibuk banyak urusan di kantor, urusan akademik, tugas kampus, ketemu tetangganya kayak gitu nggak bisa slow ya kan. Ya kalau ketemu tetangga usahakan kita tunjukkan apa, bil basyasati wal ihtiram, memuliakan ya kan. Benar-benar ada unsur kita itu memuliakan, merasa senang ketemu tetangga meskipun nggak senang ya kan. Nah itu ya, ini penting ini sederhana tapi kayaknya sederhana ya, tapi ya sulit kayaknya. Ini memang perlu belajar terus ya untuk menjadi bertetangga yang baik ya. Siapa tetangga tadi sudah jelas ya definisinya, orang yang rumahnya dekat dengan jenengan, entah itu tidak ada hubungan, entah itu ada hubungan keluarga ataupun tidak, tentu kita harus membangun hubungan yang baik secara sosial dimulai dari hal-hal yang terkecil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala ngendika dawuh bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, fal yukrim, maka seyugjanya dia memuliakan tetangganya. Saya yakin hadis ini hadis sahih ya, banyak di Bukhari ada banyak ya. Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, maka dia sebaiknya memuliakan tetangga. Memuliakan loh ya, yukrim itu memuliakan. Pak, kalau dari hadis ini apa Pak yang bisa kita petik Pak?
Apa hubungannya? Mungkin kalau kita orang modern bertanya aja, apa relasinya Pak? Ya gitu ya, kayak mempertanyakan apa hubungannya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dengan memuliakan tetangga. Kayaknya nggak ada relevannya. Kayaknya dengan memuliakan tetangga itu nggak menambah amal kita. Lah ini hati-hati. Ini yang bicara bukan saya loh, ini Nabi loh ya. Artinya keimanan seseorang itu salah satu parameternya bisa diukur apakah dia baik dengan tetangga atau tidak. Wah, dia jelas, saya juga mikir ya, karena kalau jenengan kan belum begitu mikir ya, karena masih mahasiswa, belum. Kalau saya tiap hari ketemu tetangga nih, jadi introspeksi. Jadi saya tidak ngaji kepada jenengan, tapi diri saya sendiri ini sebenarnya ya, saya sendiri. Atau jenengan kalau pas di rumah, ya termasuk jenengan ini yang anak-anak rantau ini, kalau pulang ke rumah kenal tetangga enggak? Atau sudah gengsi silaturahmi dengan tetangganya? Ya, homesick ya, kalau orang sekarang homesick ya, menjadi anak rumahan. Dengan HP, media sosial punya semua, X, Twitter, Facebook, Instagram, apalagi TikTok, punya semua. Kan media sosial tuh, tapi dengan tetangganya tuh nggak kenal. Tapi media sosial semuanya punya, ya. Jangan-jangan dengan media sosial kita menjadi manusia antisosial. Ini pertanyaan besar sebenarnya, ya. Dengan orang-orang yang jauh kita kenal, tapi dengan tetangga dekat tidak ada waktu untuk hanya sekedar menyapa, saling ya serawung lah bahasanya gitu. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri Nabi Siti Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dunantu annahu sayuwarithu. Maknanya begini hadis ini, Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Ini Jibril ya, seorang malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi tentang masalah terkait tetangga, sehingga Nabi menduga bahwa tetangga itu adalah orang yang bisa mewarisi harta. Padahal kan secara ilmu waris ya, kalau kita ngaji fikih, kalau tetangga itu gak ada hubungan kerabat ya gak bisa menjadi ahli waris gitu kan, ngerti nggih? Tetapi Nabi itu menduga, seakan-akan Jibril ingin mengatakan bahwa tetangga itu bisa menjadi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa kedudukan tetangga secara kedekatan itu tidak beda jauh dengan keluarga. Meskipun tetangga tidak bisa menjadi ahli waris, tetapi posisi tetangga itu luar biasa. Setiap orang tidak tahu musibah yang terjadi. Kalau Anda misalkan ngapunten, mohon maaf ini semoga tidak terjadi. Rumah Anda kebakaran, ya, manggil damkar, nelpon siapa-siapa kan masih lama kan? Meskipun secepat media sosial hari ini kan, pasti kalau tetangga jenengan yang tahu, yang menolong pertama adalah tetangga jenengan, bukan saudara Anda, bukan pejabat, bukan polisi, bukan damkar, ya kan? Atau jenengan punya musibah yang tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga, ya kan? Yang menolong tetap tetangga, ya kan? Tiba-tiba jenengan ada rudalnya Israel salah lewat, yang nolong ya tetangga. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, penting tidak kalau ini kita bawa ke ranah yang lebih luas. Tetangga rumah, negara bertetangga enggak? Negara kira-kira tetangga negara kita bertetangga enggak? Dengan siapa? Ya Singapura, Malaysia, Asia Tenggara. Coba kalau hubungannya enggak baik, bisa berantem enggak itu? Timur Leste yang dulu bagian dari kita harus baik apa enggak? Harus baik. Kalau tidak ya berbahaya, ya kan? Ya, artinya perlu kita berangkat ya. Saya mengatakan ya, ini kalau jadi kayak serius ya. Maksudnya saya itu pengen ini tidak sebagai dosen tapi guru ngaji gitu loh ya. Kalau dosen kan kadang serius ya, apalagi isu-isu hari ini internasional. Tetapi penting ya, isu-isu lokal atau bahkan kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal. Itu adalah bagaimana Islam selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam level yang paling dekat, ya level yang paling kecil sampai level yang paling besar, level lokal, regional, internasional, semuanya adalah tetangga, ya kan? Tetangga fakultas tetangga enggak itu? FEB sama dakwah, ya kan? Saintek sama mana? Tarbiyah syariah tetangga, ya. Kita tidak ada orang itu mandiri tanpa hidup tanpa tetangga, ya kan?
Ya, ini penting ini untuk konteks hari ini, maka hubungan baik dengan orang-orang dekat di sekitar kita itu penting agar tidak mudah timbul konflik. Ini ngajinya sampai jam berapa ini? Tolong diingatkan ya, karena kalau nggak diingatkan saya bisa sampai subuh loh ini ya. Ini wah, ini kopinya nggak ada kan repot ngantuk nanti. Iya nggak bercanda ini ya. Lanjut nggih. Ini terus ya. Lah ini lanjut. Adabul muasyarah, adab etika serawung kalau bahasa Jawa ini. Serawung itu berarti dengan siapa saja ya, dengan dosen, dengan guru, dengan teman, dengan ya etika sosial ya. Ya, ada buah kasirotun minha tolaqatul wajhi ya, memandang orang yang kita ajak komunikasi dengan nyaman dan menyenangkan ya. Maka tolaqatul wajahnya itu jangan wajah marah, wajah emosi, wajah enggak mood itu ya, bad mood ya kadang ya. Lagi gak bad mood itu dengan lagi punya masalah pribadi, habis putus dengan pacarnya itu sama teman itu ngobrol nggak nyambung, atau lagi banyak tugas ya, mengejar skripsi yang belum teman-temannya sudah selesai, saya belum, diajak ngobrol dengan teman sekamar atau tetangga kos itu kayak nggak penting, kayak nggak mau gitu ya, kayak acuh tak acuh. Nah ini walinul janibi wal isgha'u ila hadisil asir. Isgha' itu memperhatikan ya, itu walinul janib itu adalah kerendahan hati dan memperhatikan terhadap pembicaraan lawan bicara. Makanya teman ya, kalau saya sering menyampaikan, kalau saya itu di kelas ya, kebetulan saya dosen ya, kebetulan saja lah ya, saya itu pasti melarang mahasiswa saya untuk mengaktifkan atau bahkan menaruh HP, meletakkan HP di atas meja. Tidak ada HP di atas meja, saya itu masukkan semuanya, kecuali ada perintah dari saya untuk tugas ya, selebihnya enggak. Dan saya selalu tidak duduk kayak gini ya, sambil berjalan gini ya. Ini ya, ini kalau di kelas ini contoh ini ya. Kalau jenengan nanti jadi pengajar atau ya gini, kan nggak mungkin ngantuk itu mahasiswanya. Coba kalau dosennya hanya duduk di sini terus PowerPoint gitu kan, ya pasti membosankan. Tapi kalau gini dipedelengi satu persatu ya ini. Ini contoh loh ini ya. Ini contoh membangun komunikasi penting loh ini hari ini itu. Kita harus matang dalam tidak hanya intelektual, spiritual juga emosional. Salah satu adalah membangun komunikasi yang baik. Kalau orang sekarang kan namanya public speaking katanya, intinya itu itu. Maka banyak ya Nabi, makanya kita itu perlu kok ngaji tentang akhlak-akhlak Nabi itu kan banyak kitabnya ya. Kitab sirah itu perlu kita baca. Bagaimana sih Nabi itu membangun hubungan baik dengan tetangga? Ya kita perlu kita baca ulang biar kita menjadi manusia seutuhnya ya, jangan sampai kita menjadi manusia toksik atau manusia apa ya pokoknya yang sering gabut gak jelas ya kan, merasa tidak punya jiwa sosial itu ya. Ini ada yang sudah berkeluarga enggak ini? Belum, bapaknya belum, sudah jenengan Pak jenengan sudah berkeluarga Pak? Belum, saya sudah ya. Ini calon Pak ini. Coba simulasikan ya, kan saya punya anak kecil juga. Ya, tak kira sudah ya. Mohon maaf ini enggak, ini begini. Saya ini pengalaman pribadi. Anak saya itu umur yang satu 3 tahun, yang satu 6 tahun. Tidak ada anak kecil hari ini tanpa HP, betul nggak itu? Sulit loh ya. Untuk anak kecil tidak main HP itu butuh effort yang luar biasa untuk mengalihkan permainan atau sosial menyenangkan. Makanya anak saya itu kalau main HP saya batasi, tapi kalau main dengan temannya sekomplek perumahan tidak saya batasi. Karena kalau orang atau anak sekarang sudah cenderung dengan HP, dengan tablet, dengan laptop, itu nggak mau dengan temannya itu. Masa jenengan mungkin iya, hati-hati loh ya. Anda calon bapak, calon ibu loh ya. Coba simulasikan lagi, Anda 5 tahun lagi menikah, 7 tahun lagi punya anak, 10 tahun lagi punya anak umur 3 tahun, 4 tahun, 15 tahun lagi punya anak MI atau SD, TK misalkan. Kira-kira mungkin nggak anak Anda tanpa laptop, tanpa HP, tanpa media sosial, tanpa Android? Sulit. Karena apa saya tadi, teknologi di lain sisi itu membantu banyak hal untuk memudahkan manusia.
tetapi dalam satu sisi mendegradasi sosial atau moral. Ini tantangan yang kita hadapi hari ini loh teman-teman. Tidak selamanya teknologi itu membawa dampak baik dan tidak selamanya teknologi membawa dampak buruk, tetapi kita harus mengerti papan. Ya, saya gelisah karena punya anak kecil loh, saya itu masalahnya ya. Anak saya itu umur 3 tahun aja tuh, kalau lihat tablet itu sudah pinter ya, bisa goyang-goyang gini-gini, itu lihat apa itu ya. Makanya saya batasi itu. YouTube-nya YouTube Kids itu ya. Hati-hati ya, jangan-jangan ada kalimat yang apa. Ya monggo jenengan kalau punya adik, punya saudara itu hati-hati itu. HP, laptop, tablet itu media sosial, hati-hati ya. Perlu itu, karena itu menjadi virus yang bisa mendegradasi nilai-nilai sosial. Wal waqaru bila kibrin, tenang tanpa gumedi. Gumedi itu apa ya? Sombong ya, merasa dirinya lebih hebat, lebih baik. Wasukutu indal hazali, diam tenang ketika bercanda ya, boleh bercanda gayeng tapi jangan berlebihan, jangan sampai mengejek, melecehkan, melemahkan, bully. Wasafhu aniz zalali, dan memaafkan ketika terjadi kesalahan, ya kan? Jangan mudah sakit hati, jangan mudah emosional, ya kan? Kalau diguyoni kira-kiranya kalimatnya kurang pas ya dimaafkan aja lah ya. Ya biasa manusia tidak ada yang sempurna ya. Wal muwasatu ya, menolong, watarkul iftikhari, membanggakan diri, bil jahi, dengan pangkat, wal ghina, dan kekayaan. Ya, jangan sampai kita membanggakan diri dengan apa ya, embel-embel yang melekat pada diri kita. Mau Anda dosen, mau Anda pejabat, mau Anda konglomerat, polisi, TNI yang punya jabatan publik atau punya finansial yang lebih mapan dari tetangganya, ya dari sisi materi, jabatan, ilmu bahkan mungkin ya, jangan sampai itu menjadi kebanggaan ketika jenengan berkumpul atau bertetangga atau berkomunikasi. Jadi kalau berkomunikasi dengan orang jangan tunjukkan saya itu diwin dosen, saya kapoldi perbankan syariah misalkan, ceritanya daki-daki, padahal tetangga Anda itu, teman Anda itu nggak ingin itu ya, ketemu sebagai teman, ketemu sebagai saudara, ketemu sebagai sama-sama yang apa ya, ingin membangun komunikasi yang baik ya. Kadang orang pamer ya itu ya berbahaya juga gitu ya, karena kadang orang tidak suka dengan capaian-capaian dalam hidup kita ya kan. Belum tentu semua orang menyukai itu, maka hati-hati ya. Kalau bisa ya kita biasa saja. Kalaupun Anda dosen, Anda rektor, Anda dekan, Anda kepala dinas, Anda intelektual, ulama, kiai, gus dan seterusnya, itu kan di hadapan orang yang menganggap Anda kiai, orang yang mau Anda gus, orang yang bawaan Anda. Tapi teman lawan bicara, tetangga tidak menganggap Anda dosen mungkin ya, biasa saja. Ya kan? Toh semua punya masanya masing-masing ya kan? Jabatan tidak selamanya laras mboten. Kekayaan selamanya mboten, belum tentu juga. Anda menjadi orang pinter ya, itu hanya bagi orang yang tahu Anda pinter. Anda alim, Anda intelektual, belum tentu orang itu tahu Anda itu adalah seorang yang banyak ilmu, ya kan? Belum tentu orang itu tahu Anda orang baik, soleh, solehah di masjid ya. Jadi jangan tunjukkan, wah saya itu ya hari itu ke musola, ke masjid tuh. Padahal tetangga Anda nggak pernah ke masjid, Anda cerita kayak gitu ya, hati-hati ya kan. Ya pokoknya segala kebaikan yang menempel ya, kehebatan, pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas, apapun itu, jangan sampai itu menjadi kebanggaan yang Anda ceritakan di depan lawan bicara, tetangga, saudara, ya bestie, CS, sehingga orang merasa tidak nyaman dan merasa Anda dikatakan pamer, membanggakan itu semuanya. Fa inna dzalika mujibun lisukuti min ayunin nas, karena hal itu dapat menjadikan, menggugurkan harkat martabat Anda di hadapan manusia. Kalau Anda sudah dinilai orang itu sombong, membanggakan diri, Anda nggak ada apa-apanya ya. Kalau Anda membanggakan kekayaan Anda, membanggakan ilmu Anda, membanggakan jabatan Anda, popularitas Anda, apapun embel-embel duniawi yang melekat pada diri Anda,
Maka ketika orang itu menganggap Anda seperti itu, berarti hilanglah harkat martabat seseorang. Wa minha kitmanu sirri, menyimpan rahasia saudara, teman, tetangga. Ini penting ini, jangan malah diumbar. Ya, punya rahasia aib malah diumbar. Li'annahu la qimata liman yaktumu al asra, karena itu tidak ada nilainya. Ya, rahasia aib itu kalau diumbar itu nggak ada nilainya. Maka jangan sampai diumbar-umbar, disebarluaskan. Ya, ngelek-ngelek konco, ngelek-ngelek dulur, ngelek-ngelek tetangga, nggak boleh itu. Qala asyair idza mal mar'u lam yahfad salasan fabi'hu walau bikafin min rumadi wafa'an lis-sadiqi wa badla malin wa kitmanu sarair fil fuadi. Ya kan, menjaga hubungan baik dengan teman, memberikan sebagian harta dan juga menyimpan rahasia terhadap orang-orang terdekat kita. Lanjut nomor sampun niki. Lanjut nggih? Atau diskusi? Lanjut sedikit malah nggih. Manut lho kula. Selesai alhamdulillah, lanjut juga alhamdulillah. Selesai alhamdulillah. Lanjut ya alhamdulillah, sama ya. Dikit nih, sedikit karena sebentar lagi libur masalahnya. Satu bab lagi lah ya. Setuju nggih? Al ulfatu ya al istiqnasu bin nasi. Al ulfah itu kasih sayang, lemah lembut. Apa yang disebut dengan ulfah? Ya al istiqnasu bin nasi wal farah biliqaim. Ya, bermuka manis ya, bukan sok manis ya. Artinya itu ya bermuka yang menyenangkan, yang nyaman ya. Bertatap muka yang nyaman dan bahagia, bunga, senang ketika berjumpa dengan manusia ya. Kalau Anda punya masalah, jangan tunjukkan ketika ketemu orang itu kayak punya masalah ya. Tunjukkan Anda nggak punya masalah, ya kan? Ya pura-pura seakan-akan ya nggak punya masalah gitu loh, meskipun sedang remuk, ya kan? Habis direvisi, habis dicoret-coret draft skripsinya oleh dosennya, judulnya tertolak, ketemu temennya nggak mau senyum gitu. Ya, temennya padahal habis di ACC oleh pembimbingnya, Anda belum misalnya. Anda nggak mau senyum ya jangan, ya kan? Asbabuha khamsatun awwaluha ad-din. Kenapa kita harus membangun kasih sayang? Adalah pondasinya adalah agama. Ya kan? Hari ini kenapa kita harus bersimpati, berempati kepada Iran? Lepas kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimanapun Iran adalah saudara seagama lah ya. Entah isu Syiah Sunni, ya kan? Ya, tidak banyak loh tidak banyak negara di dunia yang dengan tegas membela Iran. Coba jangan lihat ya, ini hanya saya kan sering lihat ya, presiden lah, ya kan, paling presiden yang tegas malah, mohon maaf ya, Malaysia tegas itu, Anwar Ibrahim, ya, jangan sampai ada gini, saya yang kurang nyaman begini, ada ya itu kan namanya di media sosial kan sudah kacau itu ya, ada semacam begini, termasuk yang petinggi Iran ini saya bukan bermaksud membawa ke arah sana, saya hanya ingin membangun, karena ini ngajinya kita awal ad-din, rasa kasih sayang yang pertama adalah basisnya adalah agama. Bahkan di kitab yang lain teman-teman saya pernah baca, hubungan atas nama agama itu di atas hubungan atas dasar persaudaraan. Maksudnya begini, kalau kita beragama yang baik, saya dan jenengan saling menasihati dalam kebaikan, itu hubungannya lebih tinggi daripada hubungan keluarga yang tidak mendorong kepada kebaikan. Ya apa enggak itu? Ya kan? Kalau orang itu landasannya adalah agama, pasti dia akan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Katakan baik ya baik, jelek ya jelek. Ya kan? Anda berteman yang baik, bertetangga yang baik, bersaudara yang baik, belum tentu beragama yang baik. Kalau jenengan bersaudara yang baik, tentu kalau Anda melihat, kita melihat, saya melihat saudara saya itu tidak baik dalam masalah agama, harus diingatkan, jangan dibiarkan. Membiarkan tidak menasihati orang berbuat jelek atau kemaksiatan, itu adalah bentuk bagaimana kita ridho dia masuk neraka sebenarnya. Ya, Mas Takmir, kalau subuh misalkan ya, teman jenengan kok subuh nggak bangun, ya dibangunkan semampunya. Jangan biarkan wes ben rokok, jangan. Yang baik ya dibangunkan, ayo subuh. Jangan ayo surusane dhewe-dhewe ben rokok kono, nafsi biadih, nafsi. Jangan sampai.
mbak-mbaknya ya yang di kos ya, punya teman di kos, satu kamar tetangga kos ya, tapi jangan digebyur air loh ya, nanti marah loh ya, tetap diingatkan itu. Bentar ya, dan bentar ya, biar kita nggak bersaut-sautan ya, tapi ngajinya tetap lanjut ya, 15 menit lagi lah ya. Mas Yuda, oke Mas Yuda, boleh ya, tapi masih ada nih yang lainnya ya, bentar dulu ya. Saya lanjutkan ya, sudah ada yang slide dan satu kayaknya. Oke. Maka sebab yang menjadikan kita wajib untuk membangun sifat kasih sayang di antar sesama adalah basisnya adalah agama. Kembali sedikit ya, saya ingin mengomentari sedikit konflik internasional hari ini. Jangan sampai ada anggapan atau orang mengatakan begini, Korea Utara yang non muslim, Cina yang non muslim, Rusia yang non muslim saja atau mayoritas muslim saja membela Iran, mana negara muslim? Itu sedih kalau melihat seperti itu kan sebenarnya. Meskipun ini adalah mungkin adalah konflik kemanusiaan, konflik bukan agama. Tapi bagaimanapun Iran adalah seagama dengan kita. Lepas Syiah, ya Syiah itu tetap Islam bagaimanapun meskipun kita berbeda sedikit dalam masalah syariat ya. Jangan sampai itu rasanya miris itu. Kalau ada pendapat Korea Utara, Cina, Rusia mana negara non muslim mesti membela Iran, minimal membuat statement untuk membela Iran, mana negara Islam ya, karena hubungan agama itu nomor satu. Li'anna kamalal iman yujibu ala tufa, kesempurnaan iman itu mengharuskan kita untuk menjadi manusia yang welas asih, tentu semampu kita ya kan. Jangan konflik Palestina ya Palestina, Iran ya Iran, jangan sampai itu ya kan. Meskipun kita tidak ikut bisa mengirimkan rudal balistik ke sana, ya minimal mendoakan. Ya, makanya kalau kita tuh sholat setiap Jumat mendoakan ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat, itu ya kita doakan itu. Kita renungkan bagaimana saudara kita yang di Iran, di Palestina, itu saudara kita yang mungkin mereka juga ingin seperti kita, ngaji nyaman, ya kan? Pengen, tapi ya mungkin belum tentu bisa senyaman kita kayak gini ngaji. Kita nikmati betul ya kan. Wasaniha an nasab. Mengapa kita harus membangun kasih sayang? Karena ada hubungan nasab. Li'annal insana yahnu ala aqaribihi wa yatawaddadu ilaihim. Karena manusia pada hakikatnya sunnatullahnya ya, itu adalah orang yang lebih condong kepada keluarganya ya. Secara hakikatnya itu naturalnya itu orang itu akan ada hubungan batin dengan saudaranya, saudara kandungnya yang punya hubungan kerabat. Wa yatawaddadu ilaihim, dan membangun asih-asihan, saling mengasihi, saling menyayangi kepada aqorib ya, kepada saudara dekat, saudara kandung, saudara yang masih ada jalur darah. Wa yakuffu al adza anhum, dan mencegah sesuatu hal yang buruk yang tidak menyenangkan kepada aqorib, kepada saudara kandung, saudara dekat, hubungan darah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inar rahima ya, sanak rakat, hubungan rahim itu idza tamassat ta'atufat ya. Ketika ada saudara kita, kerabat dekat kita yang menerima suatu penderitaan, maka kita pasti ada timbul rasa nesake ya, ta'atufat ya, ada timbul rasa welas ya, mesake ya. Wasali al musyaharah,
hubungan perkawinan, morotuwo. Ya, ini kalau bahasa Jawanya morotuwo itu hubungan ya kan, dengan istri kita, mertua kita, adik ipar kita. Ya jangan adik ipar adalah maut, jangan malah cerita itu nih yang adik ipar. Nah, ini penting ini ya. Li anal insana idza habba irsahu habba kullaman yantam ilaiha. Ketika orang sudah mencintai pasangannya, istrinya, suaminya, maka orang itu seyogyanya juga mencintai sanak keluarganya, sanak keluarga istri atau suami ya. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah kana abghadu khalqillahi ilayya alu Zubair hatta tazawwajat minhum fasaru habba khalqillahi ilayya. Ya. Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu ya, awalnya itu adalah orang yang sangat membenci Zubair. Ya, sahabat Zubair. Tetapi ya, setelah Khalid bin Yazid, sahabat Khalid bin Yazid itu menikah dengan saudara dari sahabat Zubair, justru akhirnya ya Khalid bin Yazid sangat mencintai sahabat Zubair, ya kan? Jadi hubungan pernikahan itu yang awalnya itu hubungan pernikahan itu bisa menjadi perekat dari suatu hubungan yang awalnya tidak baik, akhirnya menjadi baik. Ya, pernah Nabi itu ya menikahi salah satu istrinya ya, lupa siapa yang tadi, untuk mempersatukan dua kabilah. Ya, jadi jangan dikira Nabi itu poligami, karena begini. Ya, saya pernah membaca kitabnya Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, dan kitabnya kitab tafsir ya, itu menolak atau mengkanter pendapat orang Barat. Kenapa sih Nabi poligami? Begitu kan? Seakan-akan Nabi dipandang sebagai seorang yang hiperseks gitu kan ya. Padahal tidak ya. Nabi itu sangat setia kepada Khadijah. Bahkan sampai Khadijah wafat baru Nabi melakukan poligami. Tapi sebelumnya Nabi nggak pernah poligami. Bukti bahwa Nabi itu bukan seorang yang hiperseks yang digambarkan oleh orang Barat sebenarnya. Pernikahan Nabi selalu diawali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hikmah poligami Nabi. Hikmah ya iktisadiyah, hikmah siasiyah, dan hikmah taklimiyah. Banyak hikmah politik, ekonomi, sosial, sehingga Nabi itu ingin membangun peradaban, merekatkan 2 keluarga yang bertentangan, 2 suku yang bertikai. Ya, hikmah untuk mengajarkan ilmu kepada wanita-wanita muslim yang lain dan seterusnya. Jadi tujuannya karena Allah. Ya, Mbah Maimun Zubair itu pernah ngendika, apakah benar para kiai atau ustadz itu poligami meniru Nabi? Belum tentu kan ya. Itu ngendikanya Mbah Maimun Zubair itu. Ya, jangan berlindung di gedok Nabi. Kalau poligami Nabi itu jelas bukan hawa nafsu, ya kan? Tetapi ya memang karena ada wahyu ilahi yang menuntun Nabi untuk melakukan poligami. Tapi bukan saya anti poligami loh, meskipun saya juga nggak berani poligami. Katanya hari ini poligami adalah tentang keberanian. Tetapi kita juga tidak boleh ya Mbak, mohon maaf Mbak ya, bukan saya terus tidak ingin ada kesetaraan gender. Ini sedikit ngaji fikih ini, ya kan? Kadang orang itu ya saking dia itu adalah pegiat gender, bahwa poligami itu nggak boleh. Ya bisa kita juga mengatakan itu Mbak, mohon maaf Mbak ya, ini kita bicara Al-Quran, saya bukan terus apa-apa ya. Terus jadi ini terus menjustifikasi Anda boleh poligami juga loh mas saya yang belum menikah ini. Al-Quran mengatakan ya boleh poligami, tapi benar niatnya karena Allah dan harus adil, minimal masalah harta, ya kan? Kita dalam satu sisi tetap harus melihat bahwa poligami yang dilakukan Nabi adalah banyak hikmah ilahiyah di sana, hikmah ketuhanan di sana ya. Maka jenengan nanti yang mau punya niat poligami, niatnya ditata dulu, mampu apa tidak secara materi, saya kira itu ya. Karena makna adil dalam Al-Quran ya adil dalam materi. Ya udah, nanti malah bahas fikih, ini ngajinya senang aja. Tapi tadi ya ini karena ada cerita dari sahabat Khalid bin Yazid yang awalnya sangat membenci Zubair.
sahabat Zubair, tapi karena menikah dengan saudaranya Zubair akhirnya malah menjadi saudara Zubair. Sahabat Zubair yang awalnya adalah orang yang paling dibenci oleh sahabat Khalid akhirnya menjadi orang yang paling dicintai karena gara-gara saudaranya Zubair dinikahi oleh sahabat Khalid. Warabiuha albirru, kebaikan, bahwa al insanu ilan nas, tentu ini jelas ya. Jangan sampai kita melupakan jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita, baik keluarga, teman, saudara, siapapun lah yang pernah berbuat baik kepada kita, jangan sampai kita lupakan. Qala asyair ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, ya, berbuat baiklah kepada manusia dan apa ya, artinya jagalah hatinya, ya, jangan sampai disakiti, ya, berbuat baiklah. Sedikit lagi nggih, tak baca cepat aja lah. Fatolama istabada al insana ihsanun, ya, fatolama istabadal insana ihsanun, ya, selama orang itu berbuat baik kepada kita maka jangan jauhkan hatimu dengan orang itu. Wa khos misuha al akho, seduluran, kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor litakwa rabitatuhum wa tazida ulfatuhum, ya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun persaudaraan yang kuat antara kaum muhajirin dari Arab dan kaum ansor di Madinah, yang awalnya muhajirin dan ansor itu tidak diikat oleh persaudaraan nasab, tetapi oleh Nabi dibangun hubungan yang baik, ya kan. Dalam lintas sejarah itu Nabi selalu menjadi diplomat yang baik, ya. Orang Arab memang sukanya bertengkar, ya. Ya, saya pernah membaca analisa siapa tuh pakar itu, ya. Kenapa orang hari ini sering bertengkar Irak, Iran, Palestina? Karena orang Arab senangnya bertengkar. Tapi apapun itu Nabi mencontohkan dalam lintasan sejarah, Nabi selalu sukses untuk mendamaikan dua kelompok yang bersetegang. Silakan Anda baca sirah itu. Sejak peletakan Hajar Aswad, dua kabilah dan seterusnya, ya, Nabi selalu mengedepankan jalan diplomasi untuk merekatkan kedua belah pihak, ya kan. Ya, kita berdoa, ya, gencatan senjata yang katanya tadi siang itu disepakati, ya, benar-benar terjadi, ya, sehingga tidak ada korban kemanusiaan lagi lah.